Selanjutnya tentang pemikiran Albert Camus. Individu melakukan pembelajaran dengan cara kemudian menuju tujuan. Pendula meyakini bahwa dengan mengamati dan meniru dapat memberikan ruang bagi individu untuk belajar lebih luas. Seorang individu akan meniru seseorang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara belajar dan mimpi. Pembelajaran juga terjadi dalam keterkaitan kedua pihak, yaitu lingkungan, faktor-faktor pribadi, dan perilaku. Nah, lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat ini merupakan hal yang berpengaruh besar dalam pembentukan mental siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil pembelajaran yang didapatkan dari meniru atau mengamati lingkungan sekitar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Mungkin dari percakapan maupun gerak-gerik yang ini dari model tersebut. Selanjutnya dibahas oleh penulis. Oke, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Yang pertama ada belajar melalui observasi. Nah, menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat tetap belajar walaupun dia tidak melakukan hal yang dipelajari itu. Nah, orang dapat mempelajari orang pun dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Selanjutnya, peniruan atau modeling. Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Peniruan atau meniru sesungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling. Karena modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan, tapi peniruan ini dapat ditambahkan atau dikurangi tingkah lakunya yang teramati. Menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Selanjutnya ada modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku baru ini. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku, model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting lagi, ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Selanjutnya ada mengubah tingkah laku lama. Terbagi menjadi dua, yaitu modeling simbolik dan modeling conditioning. Modeling simbolik, dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Selanjutnya ada modeling conditioning. Biasanya, modeling semacam ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat dan respon itu ditujukan ke objek yang ada di dekatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Lalu selanjutnya ada dampak belajar
Kemudian informasi ini itu dapat disimpan, lalu kemudian bisa dipakai untuk membimbing tingkah laku kita pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memotivasi tingkah laku yang akan datang. Menyajikan data hingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil dari tingkah laku yang akan dilakukan dan bertingkah laku sesuai dengan peramalan-peramalan yang dilakukan. Dengan kata lain, tingkah laku ini ditentukan atau apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Kemudian penguatan tingkah laku. Penguatan tingkah laku itu keberhasilan akan menjadi penguat hingga tingkah laku menjadi berpeluang ulang. Dan sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulang. Sekian dari